Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Permenpan RP nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil beserta hal-hal yang ada di dalamnya. Saya akan membahas dan mencoba untuk membantu rekan-rekan untuk mampu memanfaatkan sesuatu atau informasi yang terkandung di dalam Permenpan RP tersebut, khususnya untuk menghadapi seleksi CPNS tahun 2021. Ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah Permenpan RP itu sendiri, atau secara umum ini adalah ringkasan ya, khususnya yang berhubungan dengan SKD. Ada hal-hal yang rekan-rekan CPNS atau rekan-rekan peserta seleksi CPNS ini harus pahami, khususnya yang berhubungan dengan seleksi kemampuan dasar ya. Kemudian tujuan dari Permenpan RP nomor 27 itu apa? Karena dengan memahami tujuan, setidaknya rekan-rekan peserta seleksi CPNS akan punya gambaran besar tentang ASN yang dicari oleh pemerintah atau PKN itu seperti apa. Kemudian juga saya akan membahas tentang kisi-kisi SKD CPNS 2021 yang setelah saya baca sedikit berbeda dengan kisi-kisi SKD pada sekolah kedinasan yang masih berlangsung dan sudah memasuki tahap-tahap akhir. Selain itu, saya juga akan menyisipkan tentang metode belajar Suggestopedia dan hipnoterapi ya. Dua metode pembelajaran ini bisa sangat bermanfaat digunakan oleh teman-teman, khususnya untuk meningkatkan kemampuan Anda di dalam menjawab soal-soal TWK maupun TKP. Selain itu nanti akan saya berikan juga di bagian akhir info mengenai pendaftaran CPNS itu sendiri. Dan dalam video ini ya, saya berikan judul The Magic of Hypnotherapy and Suggestopedia Learning Method. Maksud saya adalah bagaimana kita memanfaatkan dahsyatnya metode pembelajaran Suggestopedia dan hipnoterapi yang sebetulnya hampir-hampir mirip ya. Untuk apa? Untuk pencapaian nilai SKD yang optimal, begitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan kepada rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share channel Guru Peduli ini. Semoga selalu bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, juga buat saya sendiri dan sekitar saya. Oke, rekan-rekan, mari kita masuk ke hal yang pertama ya. Yang akan saya buka adalah tentang Permenpan RP nomor 27 2021 itu apa. Ya, Permenpan RP nomor 27 2021 itu adalah tentang pengadaan pegawai negeri sipil PNS ya. Oke, dan seperti ini ya bentuk salinannya. Nanti rekan-rekan bisa download, akan saya berikan di bagian deskripsi. Kalau memerlukan silahkan di download, karena di dalam video ini saya hanya akan memuat tentang tujuan utama pengadaan ya, kemudian kisi-kisi dan juga selipan-selipan metode pembelajaran yang bisa rekan-rekan manfaatkan untuk memaksimalkan hasil belajar rekan-rekan
sekalian. Oke rekan-rekan semuanya, mari kita masuk ke bagian tujuan pengadaan ASN. Hal ini sangat penting buat rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi CPNS. Karena apa? Karena dengan memahami tujuan pengadaan ASN, kalian bisa tahu ASN seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah, dalam hal ini yang dikelola oleh BKN ya. Ada 4 tujuan pengadaan. Yang pertama adalah bertujuan untuk memperoleh PNS atau ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik. Nah, ini untuk menjaring peserta yang memiliki karakteristik pribadi unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik, BKN menggunakan TKP atau tes karakteristik pribadi sebagai alat. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kedua ini, BKN menggunakan alat TWK atau tes wawasan kebangsaan. Dan yang ketiga, pengadaan PNS bertujuan untuk memperoleh ASN yang memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Untuk yang ketiga ini, jenis tes yang digunakan oleh BKN adalah TIU atau tes intelijensia umum. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, adalah untuk menjaring atau memperoleh PNS yang memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Ini diseleksi melalui SKB. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menyisipkan sedikit tentang Suggestopedia dan Hypnotherapy Learning ya, yang bisa Anda gunakan ketika Anda mempersiapkan diri belajar TKP, TWK, TIU, dan SKB. Contoh misalnya, untuk tujuan yang pertama ya, adalah untuk memperoleh pribadi atau peserta yang memiliki kepribadian unggul selaku penyelenggara pelayanan publik, maka digunakan TKP. Nah, untuk berhasil meraih nilai tinggi ya, Anda harus mulai dari sekarang mencoba untuk mensugesti diri kalian ya. Mensugesti diri kalian bahwa kalian adalah pribadi-pribadi atau kalian adalah orang-orang yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Tanamkan itu dari sekarang. Setiap kali kalian mau mulai belajar materi TKP, tanamkan kepada diri kalian bahwasanya kalian adalah pribadi yang memiliki kemampuan yang baik sebagai penyelenggara pelayanan publik. Di dalam tes nanti, Anda akan memilih pilihan-pilihan jawaban yang menunjukkan bahwasanya kalian adalah seseorang yang memiliki pribadi yang unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kemudian yang kedua, ya, itu mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Tanamkan kepada diri kalian mulai dari sekarang, ya, berikan sugesti kepada diri kalian bahwasanya kalian adalah pribadi-pribadi atau orang-orang yang mampu menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya memiliki toleransi yang tinggi, kemudian bisa menerima perbedaan, ya, sehingga nanti ketika Anda menghadapi tes, Anda bisa memilih jawaban-jawaban yang memang sudah menjadi bagian dari diri Anda. Kalau diri Anda adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian untuk intelijensia atau tes TIU ya, tes intelijensia umum, Anda juga harus yakin kepada diri Anda bahwasanya Anda adalah punya kemampuan. Anda adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja. Kalau Anda sudah selesai SMA, apalagi yang sudah sarjana, itu artinya secara akademik ya, kalian mempunyai kapasitas dan kemampuan. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, apalagi pesimis ya. Kalian harus percaya diri bahwasanya Anda adalah orang yang cerdas, Anda adalah orang yang bisa belajar dan mau belajar. Oke, yang terakhir adalah SKB ya, memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Anda harus membayangkan jabatan apa yang akan Anda pilih, formasi apa yang akan Anda pilih di dalam seleksi CPNS nanti. Kemudian berikan sugesti pada diri kalian bahwasanya kalian mampu mengerjakan tugas-tugas tersebut, bahwasanya kalian memiliki keahlian dan keterampilan, ya. Nah, dengan begitu ada dorongan kepada Anda untuk menambah keterampilan, keahlian, pengetahuan sesuai dengan tuntutan jabatan yang Anda pilih di dalam formasi CPNS tahun 2021. Ini kedengarannya mudah atau sepele, tapi kalau Anda terapkan benar-benar, ya, Anda mencoba untuk mendoktrin diri Anda, memberikan sugesti yang kuat pada setiap kali Anda ingin belajar subtes tadi, ya, nanti Anda akan merasakan manfaatnya ketika masuk mengerjakan tes. Anda percaya diri, ya, Anda memiliki pengetahuan, dan dengan sendirinya ya otak Anda atau otak kita ini akan mengarah kepada tujuan-tujuan mengarah kepada pilihan-pilihan jawaban yang tepat begitu. Oke, ini tadi sedikit bagaimana Anda menggunakan hipnoterapi dengan diri sendiri ya. Oke. Kalau di dalam pembelajaran langsung atau offline, saya mungkin bisa membantu ya dengan memberikan sugesti-sugesti yang akhirnya membuat otak kita itu fokus, tenang, nyaman, belajar dengan maksimal. Itu tadi adalah tujuan pengadaan ASN dan tip atau strategi menggunakan hypnotherapy learning ya sebelum kalian belajar. Oke, kita masuk ke berikutnya. Prinsip pengadaan ASN ini penting buat kalian ketahui ya. Karena apa? Nah, coba kita baca dulu ya di sini. Kompetitif ya. Salah satu prinsipnya atau prinsip pertamanya adalah kompetitif. Artinya kalian dituntut untuk memiliki competitiveness ya atau nilai atau kemampuan untuk berkompetisi dengan rekan-rekan Anda atau pendaftar-pendaftar yang lain ya. Dan pengadaan ASN atau PNS dilaksanakan dengan adil ya, objektif, transparan. Oke, transparan, terbuka, nilainya bisa dilihat langsung ya. Kemudian bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian ya, kalau ada seseorang yang datang kepada Anda mengatakan atau menawarkan bahwasanya mereka bisa membawa Anda menjadi ASN dengan cara apapun, tolong jangan pernah percaya ya. Percayalah kepada diri Anda sendiri, ikuti tes dengan baik, persiapkan diri dengan baik. Jangan pernah percaya dengan calo-calo, karena calo-calo sekarang bergentayangan. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan beberapa rekan yang tertipu calo. Ya, ratusan juta. Jadi tolong jangan pernah percaya itu ya.
percaya diri dan persiapkan diri, dan jelas kok kisi-kisinya seperti akan kita lihat nanti ya. Jadi jangan percaya dengan calo. Dan selain itu juga kalau Anda memulai sesuatu dengan sesuatu yang tidak positif ya, kalau Anda misalnya mau masuk dengan misalnya membayar uang dan lain sebagainya, itu kan sudah niat tidak baik. Jadi jangan digunakan. Lebih baik mulai sesuatu dengan bersih sehingga kedepannya kita bisa mudah untuk tetap bersih. Dari prinsip pengadaan ini yang mau saya tekankan adalah jangan percaya kepada calo, percaya kepada diri Anda sendiri, persiapkan dengan matang dan maksimal ya. Kemudian terus belajar. Oke, kita masuk ke berikutnya. Tahapan seleksi, saya yakin kalian sudah tahu ya, seleksi administrasi, kemudian kemampuan dasar, kemudian SKB ya. SKB ini ada beberapa bentuk ya, ada SKB yang CAT juga, Computer Assisted Test ya. Ada juga yang non CAT ya, tergantung kepada institusinya. Bisa dalam wawancara, bisa dalam bentuk-bentuk lain ya. Oke, berikutnya ke format SKD yang sekarang ya. Format SKD yang sekarang sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sudah kemarin berjalan di SKD Sekolah Kedinasan. Jadi tetap SKD terdiri dari subtes, 3 subtes TWK, TIU, dan TKP dengan masing-masing TWK 30 soal, passing grade-nya 65, TIU 35 soal, passing grade-nya 80, dan TKP 45 soal, passing grade-nya 156. Durasi tesnya 100 menit ya, dengan jumlah soal 110 menit. Artinya alokasi waktu untuk setiap soal adalah 54,5 detik. Jadi setengah menit lebih banyak ya, setengah menit lebih banyak daripada tahun sebelumnya yang menggunakan format 100 soal 90 menit. Oke, mari kita masuk ke kisi-kisinya ya. Kisi-kisi tes wawasan kebangsaan CPNS 2021 ya. Ini yang berbeda. Ya. Karena di sini ada 4 ya, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Pada SKD Sekolah Kedinasan masih ada bahasa Indonesia di sini, dan soal bahasa Indonesia cukup banyak. Tapi di CPNS ini nggak ada bahasa Indonesia. Ini sampai hari ini ya. Nanti kalau ada perubahan kita update lagi. Nah, sekarang TWK itu tadi tujuannya apa? Atau TWK itu alat digunakan untuk apa? TWK adalah tes yang digunakan untuk mengetahui ya kemampuan Anda di dalam pengetahuan dan kemampuan ya Anda di dalam menerapkan atau mengimplementasikan apa nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Kita lihat tujuan dari materi nasionalisme adalah agar Anda mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Artinya apa? Soal-soal itu ya, atau soal-soal tentang nasionalisme itu bertujuan untuk mengungkap apakah Anda memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme sehingga Anda itu bisa
mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan yang lain ya, dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian integritas, tujuannya apa? Soal-soal di dalam TWK tentang integritas itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Anda merupakan pribadi yang mampu menjunjung tinggi kejujuran atau tidak, ya, termasuk ketangguhan dalam hal kejujuran ya, komitmen Anda dan konsistensi Anda sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Jadi integritas ini lebih kepada integritas kita ya terhadap pencapaian tujuan nasional. Oke, materi yang ketiga di dalam TWK adalah bela negara. Maksudnya apa ya? Soal-soal tentang bela negara bermaksud untuk mengungkap apakah Anda mampu berperan aktif di dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara atau tidak. Nah, ketika Anda menghadapi soal-soal bela negara, tunjukkan atau pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda itu mampu untuk berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah pilar negara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengukur atau menilai penguasaan dan pengetahuan kemampuan Anda di dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar 45, dan juga nilai-nilai kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi seperti tujuan pengadaan tadi, ini merupakan breakdown ya atau kristalisasi dari tujuan pengadaan tadi. Tujuan pengadaan yang kedua apa itu? Tujuan pengadaan yang kedua adalah untuk menjaring peserta yang memiliki kemampuan untuk menjadi perekat atau pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu ya tadi ya. Nah, orang yang mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia itu dinilai dari pengetahuan dan kemampuannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme, integritas, bela negara, dan bela negara. Begitu rekan-rekan. Jelas ya? Oke, berikutnya kita masuk ke ini tadi kisi-kisi TWK. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi TU. Tes intelijensia umum itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan Anda di dalam mengimplementasikan atau menggunakan ya kemampuan verbal Anda yang meliputi kemampuan analogi Anda, kemampuan silogisme Anda, dan kemampuan analisis Anda. Dan masing-masing ini ada tujuannya ya. Analogi itu bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta atau kemampuan Anda dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Ya, kalau mau lebih jelasnya, kalian bisa nonton video di channel ini yang membahas tentang analogi kata. Analogi tidak hanya analogi kata ya, tapi di sini analogi verbalnya adalah analogi kata. Oke. Kemudian yang kedua dari kemampuan verbal adalah silogisme. Apa sih tujuan dari tes silogisme itu? Tujuan dari tes silogisme adalah untuk mengukur kemampuan Anda dalam menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Oke.
Tahu soalnya kan, misalnya jika hari ini hujan, maka saya tidak keluar rumah. Kemudian itu premis pertamanya, itu contoh ya. Premis keduanya, hari ini tidak hujan. Oke, berarti kesimpulannya adalah saya keluar rumah. Itu contoh saja. Kalau mau belajar lebih banyak lagi tentang silogisme, silahkan, ada video yang sudah membahas tentang silogisme secara khusus ya di channel ini juga. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan analisis Anda. Tujuan dari tes ini adalah mengukur kemampuan Anda untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton ya video-video yang sudah ada di channel Guru Peduli ini. Ada analogi, ada silogisme, ada analisis. Kemudian yang kedua adalah kemampuan numerik. Tes intelijensia umum ya yang berhubungan dengan kemampuan numerik. Ada berhitung, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Tujuan dari berhitung adalah untuk mengukur ya kemampuan hitung sederhana Anda. Oke, ada contoh-contoh di FR yang sudah saya videokan. Kemudian deret angka tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan Anda dalam melihat pola hubungan angka, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya perbandingan kuantitatif. Tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan Anda menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Oke, perbandingan ya. Dan yang terakhir soal cerita. Soal cerita ini sebetulnya bisa mengandung unsur berhitung, mengandung unsur perbandingan kuantitatif ya. Tapi dia dituangkan di dalam cerita, sehingga tantangan dari soal cerita itu adalah bagaimana memahami cerita tersebut, kemudian menotasikan ke dalam matematika ya. Oke. Ya, itu kemampuan numerik. Jadi di TU itu ada 3 kemampuan ya, kemampuan verbal yang berhubungan dengan bahasa, kemampuan numerik yang berhubungan dengan hitung-menghitung, dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah kemampuan figural. Dalam figural ada 3 hal di sini ya, ada 3 sub materi atau materi uji ya. Figural analogi, kemudian figural ketidaksamaan, jadi Anda mencari hal-hal yang tidak sama, kemudian gambar serial adalah mencari gambar selanjutnya. Tujuan dari figural analogi sama tadi dengan tujuan dari analogi kata ya. Hanya kalau tadi yang digunakan adalah kata di dalam verbal, kalau ini adalah gambar. Artinya Anda akan diberi beberapa gambar yang ada hubungan, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain gitu. Kemudian ada figural ketidaksamaan, tujuannya untuk mengukur kemampuan Anda melihat perbedaan beberapa gambar gitu ya. Ini termasuk salah satu kelemahan saya. Kalau saya figural agak sedikit susah ya, lambat. Makanya saya belajar dengan sangat giat untuk menutup kelemahan saya ini. Kemudian yang ketiga, gambar serial adalah mencari ya gambar berikutnya. Oke rekan-rekan, itu tadi dari kisi-kisi TIU ya. Sekarang mari kita lihat ke berikutnya, kisi-kisi TKP. Oke rekan-rekan, sekarang kita masuk ke kisi-kisi TKP CPNS 2021. Ini sama persis dengan TKP yang ada di sekolah kedinasan.
Seperti yang tadi kita bahas di tujuan ya, salah satu tujuan dari rekrutmen ASN adalah untuk mendapatkan ASN atau pegawai negeri sipil yang memiliki kepribadian unggul dalam atau sebagai penyelenggara pelayanan publik. Seseorang yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di dalam menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip pelayanan publik yang berkualitas, kemudian jejaring kerja, kemudian sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Mari kita lihat satu persatu dari tujuan tema atau topik dari TKP ini. Pelayanan publik. Tujuan dari tema pelayanan publik adalah untuk mengukur kemampuan Anda di dalam menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Orang lain dalam hal ini adalah pengguna layanan, baik itu masyarakat atau rekan sejawat, rekan sekerja, rekan sekantor, atau atasan, ya, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Maksudnya apa? Sebagai seorang ASN, kita memberikan pelayanan tidak hanya kepada masyarakat ya, tapi juga kepada atasan kita, kepada rekan sejawat kita. Misalnya kita bekerja di bagian IT ya. Kemudian ada rekan kerja, rekan sekantor yang di bagian keuangan yang kebetulan mengalami kendala di IT atau kendala di komputernya rusak atau apa. Nah, itu kan tugas kita. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada internal user ya, atau internal customer. Jadi di dalam pelayanan publik itu ada dua pengguna. Yang pertama pengguna layanan eksternal itu adalah masyarakat, yang kedua adalah pengguna layanan internal atau teman sejawat atau atasan kita. Jadi yang diukur adalah seberapa jauh kita bisa menampilkan perilaku keramah tamahan atau hospitality di dalam bekerja, memberikan pelayanan kepada pihak lain. Oke, yang kedua adalah jejaring kerja. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan Anda di dalam membangun dan membina hubungan, ya, membangun dan membina kerjasama, dan juga kemampuan Anda di dalam berbagi informasi dan berkolaborasi dengan pihak lain atau orang lain secara efektif. Oke, jadi rekan-rekan, di sini juga saya bisa menyarankan kepada Anda untuk menggunakan hypnotherapy learning tadi ya. Dari sekarang berikan sugesti kepada diri Anda bahwasanya Anda adalah seseorang yang mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik, mampu memberikan kepuasan terhadap pengguna layanan. Nah, dengan begitu, ketika Anda menjawab soal-soal nanti, Anda akan lebih kritis ya, memilih jawaban-jawaban yang memang menunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang memiliki kepribadian unggul sebagai penyelenggara pelayanan publik ya. Dan juga Anda mampu memilih pilihan-pilihan jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah orang yang mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berbagi informasi dengan pihak lain dengan efektif. Jadi berikan sugesti kepada diri Anda bahwasanya Anda adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, sampai 6 ini. Oke, berikutnya.
Yang ketiga adalah sosial budaya. Tujuan dari soal-soal sosial budaya adalah untuk mengungkap apakah Anda adalah seorang pribadi yang mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majmuk. Seperti yang ada di Indonesia ya, di negara kita ini adalah negara yang majmuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan yang lainnya. Artinya apa? Artinya kita sebagai salah satu bagian dari masyarakat majmuk ya harus bisa beradaptasi dengan kemajmukan itu sendiri atau kebinekaan. Kuncinya pilihlah jawaban atau tipsnya pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majmuk. Itu nanti kalau dalam soal-soal TKP ya. Oke, berikutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi ya. Tujuannya adalah untuk mengukur apakah Anda adalah seorang pribadi yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara efektif atau tidak untuk meningkatkan kinerja Anda. Jadi, ketika ada soal tentang TIK atau teknologi informasi komunikasi, tunjukkan kalau Anda adalah orang yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Untuk latihan Anda bisa lihat ke soal-soal TKP yang sudah saya sajikan di video lain ya. Kemudian berikutnya adalah profesionalisme. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengungkap apakah Anda adalah seorang pribadi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan atau tidak. Kalian bisa lihat di soal TKP ya untuk ini semuanya ya, termasuk anti radikalisme. Anti radikalisme itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaring informasi apakah Anda memiliki pengetahuan terhadap anti radikalisme atau tidak. Kemudian kecenderungan kita bersikap seperti apa, termasuk kecenderungan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Untuk latihan silakan Anda nonton video tentang TKP ya di channel Guru Peduli ini. Berikutnya rekan-rekan ya tentang informasi pendaftaran CPNS 2021 sampai saat ini ya, beritanya masih akan dibuka pada akhir bulan Juni ini ya, atau kalau tidak awal bulan Juli. Jadi sampai hari ini belum ada informasi atau pembukaan pendaftaran yang pasti, tapi yang pasti akan segera terjadi. Makanya daripada Anda risau menunggu tentang informasi pendaftaran ya, tenang saja, lebih baik Anda atau kalian semuanya sekarang menggunakan waktu untuk mempersiapkan diri. Berikutnya ya, untuk ini dari saya rekan-rekan semuanya ya, untuk informasi bimbel CPNS garansi lulus ya, bergaransi lulus ini silahkan hubungin 085811189913 atau Anda bisa klik cari informasi di website tarunaluhur.com ya. Oke, saya kira itu saja untuk video kisi-kisi ini dan semoga bermanfaat. Oke rekan-rekan semuanya, sebagai penutup ini saya berikan kepada rekan-rekan yang kebetulan beragama Muslim ya atau Islam, dan kepada saudara-saudaraku atau rekan-rekanku yang kebetulan bukan Muslim, mohon maaf, bukan saya bermaksud eksklusif dengan ayat Al-Quran ini, tapi ayat Al-Quran ini memiliki nilai universal ya yang bisa digunakan oleh siapa saja. Bunyinya begini, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini adalah surat Az-Zumar ayat 9. Ini penggalan dari ayat Az-Zumar 9 ya.
Yang artinya apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tentunya rekan-rekan tahu. Pasti tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu jawaban-jawaban yang benar terhadap soal SKD beda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu akan lolos SKD. Orang yang tidak tahu mungkin tidak akan lolos atau tidak lolos. Jadi buat rekan-rekan Muslim, jadikan ayat ini sebagai pendorong atau motivasi untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ya, karena memang berbeda orang yang tahu dan orang yang mampu dengan orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mampu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Dan akhirul kalam, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.